Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang malam terlarang susuk arwah, nafsu menggila, dan kutukan yang tak terbantahkan. Dari luar, rumah itu terlihat seperti mimpi yang jadi nyata. Berdiri megah di tengah perbukitan sunyi, temboknya menjulang dari batuan mahal yang dibawa langsung dari luar negeri. Pagar besi cor berukir naga Jawa melingkar bagai pelindung istana. Ubin putih mengilap bagaikan lantai masjid. Setiap sudut ruang dipenuhi hiasan antik dari zaman kolonial. Tapi siapapun yang pernah berdiri terlalu lama di depannya pasti akan mengeluh, udara di sekitar rumah itu berat. Seolah ada yang tak terlihat menatap dari balik jendela. Saras melangkah pelan melewati lorong panjang rumah itu, dengan rambut tergerai lembut menempel di lehernya yang basah keringat. Sepasang matanya nanar menatap keluar jendela, ke arah kebun belakang yang sepi. Hari baru saja gelap, dan angin dari bukit turun membawa bau tanah lembab, dan sesekali aroma melati yang entah dari mana datangnya. Rumah ini terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu dingin untuk perempuan seusianya. Ia baru 25. Parasnya cantik, tubuhnya terawat, dan kulitnya lembut bagai sutra. Tapi di balik kecantikan itu, ada perempuan yang sedang meranggas, perlahan. Namun pasti, Pak Dirga, suaminya, jauh lebih tua. 17 tahun perbedaan usia, dan pernikahan mereka lebih mirip transaksi daripada kisah cinta. Dirga adalah juragan tanah, penguasa tambang pasir, lelaki yang haus kuasa, dan menggilai keindahan perempuan muda. Saras hanyalah salah satu dari koleksinya yang legal karena dipinang secara sah dan mewah. Namun yang sah tak selalu membahagiakan. Dirga jarang pulang, dan kalaupun pulang, hanya sebentar. Bercumbu sebentar, tertidur dengan dengkuran keras, lalu pagi-pagi sudah lenyap ke kantor tambang. Tidak ada belayan, tidak ada bicara dari hati ke hati, tidak ada gairah yang hidup. Saras menjadi istri yang tubuhnya mahal, tapi jiwanya dibungkam oleh keheningan yang menyeramkan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Saras berdiri di depan cermin besar warisan nenek Dirga. Cermin itu tua, dengan bingkai berukir dedaunan kering dan kepala perempuan bersanggul. Konon, itu peninggalan dari keraton di masa penjajahan. Dan konon lagi, cermin itu dulu digunakan untuk ritual pemanggilan kecantikan dari arwah leluhur wanita-wanita pesugihan. Saras menatap dirinya. Bibir merahnya masih menggoda, mata bulatnya masih memikat. Tapi, mengapa setiap malam wajahnya seperti berbeda di cermin itu? Lebih pucat, lebih dalam. Kenapa aku merasa seperti ditelan rumah ini? Bisiknya pada bayangannya sendiri. Dari belakang, suara pendopo berderit. Tak ada angin, tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu jelas, gemeretak tua dari kayu jati yang disentuh sesuatu yang tidak tampak. Saras menoleh tapi tak melihat apapun. Ia berjalan pelan ke dapur, hendak membuat teh. Tapi tangannya gemetar saat akan menyalakan api. Ia merasakan sesuatu mengawasinya. Dingin menjalar dari ujung kaki, naik ke tengkuk. Ia memejamkan mata dan menarik napas dalam. Lalu, ada langkah. Langkah lelaki. Berat, mantap. Tapi, berbeda. Dengan langkah Pak Dirga. Langkah ini seperti milik seseorang yang mengintai, yang menginginkan, tapi bukan ingin memeluk, melainkan menguasai. Rian, Saras memanggil lirih, berharap itu hanya Rian, anak buah Dirga yang kadang membantu di kebun. Tak ada jawaban. Namun, sesaat kemudian, samar-samar terdengar napas, panjang, panas, tepat di belakang lehernya. Saras membalikkan badan cepat, kosong, cuma kompor dan teko. Tapi suhu ruangan terasa berubah.
lebih panas. Seperti tubuhnya disentuh oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu yang tidak dingin, tapi bernafsu. Ia menggenggam dada. Jantungnya berdetak cepat, tapi bukan karena takut. Ada rasa aneh, seperti gairah, tapi bukan gairah cinta. Bukan juga cinta manusia. Sejak ia tinggal di rumah ini, tubuhnya sering mendesir sendiri. Malam-malamnya selalu diwarnai mimpi-mimpi erotis, tapi bukan dengan suaminya. Lelaki dalam mimpi itu tinggi, berambut panjang, dan matanya merah. Dan ketika ia terbangun, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Sprei berantakan. Pakaian dalamnya tergeser. Tapi ia tidur sendirian. Ia tidak tahu itu mimpi atau dijamah arwah. Saras menatap ke arah pintu dapur yang mengarah ke kebun. Di luar sana, remang bulan menggantung di antara siluet pohon mangga tua. Tepat di bawahnya, berdiri Rian, diam, menatap ke dalam rumah. Dan senyum kecil tersungging di bibirnya. Saras tak tahu, apakah senyum itu nyata, atau hanya pantulan dari cermin tua yang tadi sempat bergetar saat ia lewat. Angin malam menyusup lewat celah jendela dapur yang setengah terbuka. Tirai tipis menari pelan, membentuk bayangan menggoda di lantai keramik yang dingin. Di balik tirai itu, Rian berdiri membisu. Setengah wajahnya tenggelam dalam bayang. Matanya lekat mengamati Saras yang tengah membungkuk di depan rak dapur, mencari sesuatu, sendok teh, atau mungkin alasan untuk tetap tinggal di ruang itu. Saras tahu ia sedang diperhatikan. Ia tak bodoh. Ia bukan istri polos yang tak paham bahasa tubuh laki-laki. Ia hafal getaran tatapan penuh syahwat, dan Rian menyimpannya dengan halus, menyamarkannya di balik kerendahan nada bicara dan cara kerja yang rajin. Tapi mata lelaki tak bisa berbohong. Mata Rian selalu lapar, terutama setiap kali Saras mengenakan daster tipis warna salem yang membentuk siluet tubuhnya dengan sempurna. Ketegangan itu seperti benang halus yang direntang terlalu lama. Tak perlu disentuh, sudah terasa mendebarkan. Saras mengambil segelas air, pura-pura tidak sadar. Tapi caranya berjalan pelan, gerakan pinggulnya yang sedikit sengaja, dan senyum tipis yang ia sembunyikan di balik gelas, semuanya adalah undangan yang tak diucapkan. Masih kerja malam-malam? Suaranya datar, tapi menggoda. Ia berdiri dekat pintu, membiarkan sinar lampu temaram menyinari bagian leher dan belahan dadanya. Rian mengangguk, pelan. Rumput di belakang kebun makin liar, Bu. Takut jadi sarang ular. Ular itu makhluk halus juga ya? Saras memiringkan kepala, mata mereka bertemu. Tahu cara merayap diam-diam. Sekali gigit, bisa bikin tubuh panas. Rian diam. Tapi sorot matanya bicara. Tangannya yang kekar mencengkeram gagang cangkul. Seolah jika ia tak pegang apapun, ia bisa saja menghampiri dan mencium leher Saras, yang sudah basah peluh. Di detik-detik itu, rumah terasa terlalu sunyi, terlalu jauh dari dunia luar. Hanya ada napas, detak jantung, dan hawa panas yang mulai mengembun di dada. Saras memutar tubuh, punggungnya menghadap Rian. Ia mengangkat tangan, seolah meregangkan badan, memperlihatkan garis lengkung pinggang dan bayangan payudaranya di balik daster yang terlalu tipis. Ia tahu Rian masih melihat. Ia tak bisa bohong pada dirinya sendiri. Ia menikmatinya. Semenjak ia merasa disentuh dalam mimpinya oleh sosok tak kasat mata, tubuh Saras selalu haus. Ada semacam gelombang halus yang bergerak di balik kulitnya setiap malam, memaksa, menggelitik, membakar. Dan hari-hari bersama Rian semakin memperkuat rasa itu. Apakah ini murni nafsu? Atau apakah arwah dari susuk itu sedang bermain-main lewat tubuhnya? Rian melangkah masuk. Tanpa bicara, hanya tatapan itu, tajam, dalam, penuh gejolak. Napasnya mulai memburu. Tangannya menyentuh gagang pintu, lalu mendekat perlahan, seperti serigala mencium aroma darah di udara. Saras tidak mundur, tapi matanya sedikit berkaca. Ada gejolak aneh dalam dadanya. Takut dan rindu, dosa dan kebutuhan, cinta dan kehampaan. Kalau saya bilang, gumam Rian akhirnya,
Saya sering nggak bisa tidur karena terus mikirin, Ibu marah? Saras tak menjawab. Ia hanya menoleh, perlahan, menatapnya, dan tersenyum, kecil, senyum yang tak pernah diberikan pada Dirga. Dalam sekejap, jarak antara mereka lenyap. Rian menyentuh pipinya. Jari-jarinya kasar, namun penuh ragu. Saras menutup matanya. Dan ketika bibir mereka bertemu, di balik sunyi dapur itu, waktu seolah terhenti. Ciuman itu bukan sekadar ciuman. Itu adalah pengkhianatan pertama. Dan sesuatu di dalam rumah itu ikut menyaksikan. Angin mendesir keras dari jendela. Tirai beterbangan. Gelas di atas meja jatuh, pecah. Tapi mereka tak peduli. Tubuh Saras ditarik mendekat. Tangan Rian menyusuri lengannya, turun ke pinggang, menyelinap masuk ke balik kain daster. Dan saat jari-jari itu menyentuh kulit perutnya, Saras mendesah, bukan hanya karena nikmat, tapi karena ia merasakan getaran lain, sesuatu yang aneh. Seperti tangan ketiga ikut menyentuhnya dari balik dunia. Ia memejamkan mata. Dalam sekejap, ia melihat bayangan samar, seorang wanita tua bersanggul, berdiri di belakang Rian, wajahnya putih pucat, dan matanya merah. Lanjutkan, bisik suara. Itu di kepalanya. Tubuhmu, tumbalku. Saras membuka mata, dan suara itu menghilang. Ia menggenggam leher Rian, mencium lebih dalam, membiarkan tubuhnya terbakar oleh dua keinginan, nafsu manusia dan hasrat gaib. Ketika malam kian larut dan persetubuhan, itu mencapai puncaknya di atas lantai dapur yang dingin, di luar jendela, bulan tampak merah, dan bayangan perempuan bersanggul tadi perlahan lenyap ke balik batang pohon mangga. Lanjut di bab 3. Malam pertama, dosa pertama. Persetubuhan itu tak hanya memuaskan tubuh, tapi membangunkan sesuatu yang telah lama tidur. Sesuatu yang lapar dan ingin lebih. Hujan mulai turun menjelang tengah malam. Tidak deras, tapi rintiknya padat dan teratur seperti tabuhan dari dunia lain. Petir menyambar jauh di balik bukit, memantulkan cahaya pada dinding rumah besar itu. Rumah emas yang seolah menjadi panggung bagi dosa yang baru saja lahir. Saras masih terbaring di lantai dapur, hanya dibalut kain tipis yang nyaris tak menutupi apapun. Nafasnya berat, tersengal, tapi tidak karena lelah semata. Di lehernya masih tertinggal jejak merah dari ciuman Rian, dan di bagian pahanya masih terasa denyutan halus yang belum padam. Tubuhnya baru saja melampaui batas. Bukan hanya tubuhnya, jiwanya ikut terbelah. Antara cinta dan pengkhianatan, antara kebutuhan dan dosa, antara kenikmatan dunia dan bisikan dari balik tabir gaib. Rian masih memeluknya dari belakang. Tubuh pria itu hangat, kukuh, dan beraroma tanah basah. Tapi ada sesuatu yang lain di pelukan itu. Sesuatu yang tidak tampak, tapi terasa. Seperti ada orang ketiga yang sedang menyaksikan, bahkan mungkin berpartisipasi secara tak kasat mata. "Kenapa kau diam?" tanya Rian pelan. Bibirnya menyentuh ujung telinga Saras. "Kau menyesal?" Saras menggigit bibir. Suara Rian terasa jauh. Bukan karena ia tidak mendengarnya, tapi karena pikirannya sedang melayang, menggali bayangan yang tadi melintas ketika ia mencapai puncak kenikmatan. Bayangan perempuan bersanggul, yang duduk tenang, di atas lemari, memandangi mereka dengan tatapan kosong. "Aku merasa seperti sedang ditonton," bisik Saras. Rian tertawa kecil, menariknya lebih dekat. Yang nonton cuma hujan dan malam. Rumah ini sunyi, tapi Saras tahu, tidak. Malam itu tidak sunyi. Malam itu berat. Udara terasa menebal. Dan sejak tubuhnya menyentuh lantai dingin dapur dan digerayangi oleh tangan-tangan Rian, ada semacam jendela halus yang terbuka. Ia bisa merasakannya, sesuatu masuk ke dalam dirinya, melalui pori-pori, melalui desir gairah yang meluap, melalui panggilan batin yang tidak dimengertinya. Ketika Rian mulai menyusuri tubuhnya lagi, menjilat kulitnya yang lembab, menyusuri lekuk pinggang dan membelai dadanya dengan lembut, Saras tidak bisa menolak. Tapi kali ini, kenikmatan yang ia rasakan bercampur dengan ketakutan. Bukan takut akan dosa,
tapi takut, karena setiap sentuhan itu terasa lebih panas dari sebelumnya. Seolah bukan hanya tangan Rian yang menyentuhnya. 1 tubuh, 2 hasrat, 3 jiwa. Suara itu menggema samar dari pojok langit-langit. Lembut, tua, menusuk telinga. Saras mendesah, keras. Bukan karena orgasme, tapi karena ia merasakan dada kirinya seperti dihisap dari dalam. Kulitnya menggigil, tapi tubuhnya basah oleh peluh. Ia mencoba bicara, tapi lidahnya keluh. Rian tidak menyadari apapun. Ia terlalu larut dalam kenikmatan tubuh muda Saras. Ia menciumi lehernya, menjilat telinganya, dan meremas pahanya yang halus. Saras menggeliat, tapi matanya kosong. Ia melihat sesuatu di cermin yang tergantung di dekat rak dapur. Bayangan dirinya bercinta dengan Rian, tapi ada tangan lain yang menyentuh mereka dari belakang. Tangan pucat, panjang, jari-jarinya seperti tulang, dan mencengkeram pinggangnya pelan-pelan. Saras menjerit, tapi suara itu hanya menggema dalam pikirannya. Tubuhnya menegang, lalu tiba-tiba melepaskan diri dari Rian, mendorongnya pelan. Ada yang melihat kita, gumamnya, gemetar. Rian terdiam, matanya gelap, masih diliputi sisa nafsu. Tapi lalu ia mendekat lagi, memeluknya. Tak ada siapa-siapa, kau hanya terlalu tegang. Saras menunduk. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan ketegangan biasa. Ini adalah malam pertama yang tidak hanya membuka luka, tapi menyumpah darahnya. Ketika mereka akhirnya beranjak ke kamar tamu dan kembali bersetubuh, di ranjang yang berdebu, tubuh Saras terasa lebih ringan, tapi juga lebih dingin. Ada bagian dari jiwanya yang terasa kosong, seperti ditarik perlahan oleh tangan tak terlihat. Dan saat Rian tertidur dengan napas berat, Saras membuka mata, menatap langit-langit kamar. Di sana, sosok bersanggul itu menggantung terbalik. Matanya menatap Saras, dan dari bibirnya muncul senyum panjang yang tidak manusiawi. Pagi datang tanpa suara. Langit di atas rumah Juragan Dirga abu-abu buram, seperti perut langit enggan melahirkan sinar matahari. Hanya suara burung gagak yang kadang terdengar jauh, patah-patah, seolah mengabarkan bahwa malam dosa tak berhenti bersama fajar. Saras bangun dengan tubuh lemas. Sisa keringat kering menempel di antara pahanya. Bau sperma, tanah, dan peluh lelaki masih memenuhi lubang hidungnya. Rian tergeletak telanjang di sebelahnya, wajah damai seperti anak kecil yang belum mengenal dosa. Saras menyentuh dirinya sendiri. Tangannya menyapu perut, turun ke antara paha. Tempat basah itu masih hangat, mengingatkannya bahwa malam tadi bukan sekadar mimpi. Namun ada hal lain, sesuatu yang aneh. Kulitnya lebih halus, puting payudaranya lebih merah. Dan di bawah kulit perutnya, Saras merasa ada sesuatu yang berdenyut pelan, seperti cacing hidup. Dengan tubuh masih telanjang, ia bangkit dari ranjang, berjalan menuju cermin tinggi di sudut kamar. Kakinya menapak lantai kayu yang dingin. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan tubuhnya agar tidak pergi. Ketika berdiri di depan cermin, Saras nyaris terjatuh. Bayangan dirinya tampak berbeda. Rambutnya lebih tebal, hitam berkilat. Kulitnya lebih cerah, memancarkan semacam cahaya aneh. Tapi yang paling mengerikan, ada semburat emas samar yang melingkari wajah dan payudaranya, seperti aura yang bukan miliknya. Ini bukan aku, bisiknya. Dan di sana, di meja rias tua penuh debu, tergeletak sebuah benda kecil, sebuah tusuk konde emas, berbentuk naga, matanya bertatahkan batu merah menyala. Saras yakin, benda itu tidak ada semalam. Tangannya bergetar ketika meraih tusuk konde itu. Saat jemarinya menyentuhnya, hawa panas menjalar dari ujung jarinya ke seluruh tubuh, membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam sekejap, ia mendengar bisikan. Kau telah membayar dengan tubuhmu. Kini kuhadiahkan kecantikan dan kekuasaan. Tapi, harga setiap pelukanmu, milikku. Saras memejamkan mata.
Sekujur tubuhnya terasa membara. Payudaranya mengeras, kemaluannya kembali basah, tapi bukan karena hasrat manusia biasa. Ada rasa lapar. Rasa haus yang jauh lebih buas daripada malam sebelumnya. Ia butuh sentuhan, ia butuh tubuh, ia butuh dosa, tubuhnya bergetar. Ia tak tahu apakah itu takut atau nikmat. Langkah kakinya membawanya keluar kamar, menuju kamar mandi tua di belakang rumah. Setiap sentuhan air di kulitnya terasa seperti percikan api. Ia berdiri di bawah pancuran air dingin, membiarkan air mengalir di atas dadanya, di antara pahanya, membasuh, tapi juga membangkitkan lagi rasa lapar itu. Tiba-tiba, pintu kamar mandi bergeser perlahan. Dari balik celah, Rian mengintip. Matanya langsung membelalak melihat Saras berdiri telanjang basah kuyup. Tubuhnya seperti patung dewi yang terbuat dari cahaya dan dosa. Mereka tidak berbicara. Rian membuka pintu lebih lebar, mendekat perlahan. Tubuhnya sudah keras di balik celana, pendeknya, menegang, berdenyut liar. Saras tidak menolak. Ia merentangkan tangan, mengundang, menantang. Dalam sekejap, Rian menghampirinya, mendorong tubuhnya ke dinding kamar mandi yang basah, mencium bibirnya dengan kasar, ciuman yang serakah. Tangan-tangan liar menyapu tubuh Saras. Dari leher, turun ke payudara, meremasnya kuat hingga Saras mengerang rendah. Saras membalas lebih buas. Ia menarik rambut Rian, menggigit bibirnya hingga berdarah, lalu menekan pinggul. Lelaki itu ke antara pahanya. Tubuh mereka beradu keras. Dinding kamar mandi bergetar. Hawa mistis makin pekat. Di sela-sela desahan dan gesekan kulit basah, samar terdengar tawa perempuan tua, pelan, mengejek, penuh kenikmatan. Saat Rian menembus tubuhnya, Saras menjerit, bukan hanya karena sakit dan nikmat, tapi karena dalam satu kedipan, ia melihat bayangan sosok bersanggul itu melilit tubuh mereka berdua, seperti ular raksasa, menghisap energi mereka dengan mulut tak kasat mata. Setiap tusukan, setiap desahan, setiap lenguhan liar adalah persembahan. Dan Saras mulai sadar. Tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Setiap dosa yang ia lahirkan memperkuat ikatan itu. Ketika mereka akhirnya terkapar di lantai kamar mandi, kelelahan dan setengah mati, darah segar mengalir dari paha Saras bercampur dengan air. Dan di luar jendela kecil kamar mandi, bayangan wanita bersanggul itu berdiri, tersenyum puas. Malam itu, Saras tidur bukan karena mengantuk, tapi karena tubuhnya menyerah. Tubuh yang dibakar oleh gairah, diperas oleh nafsu, dan dihisap oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Matanya menutup sendiri, tapi jiwanya justru membuka lebar-lebar ke ruang yang lebih dalam, lebih liar, dan lebih kelam. Dan di dalam mimpi itu, jika bisa disebut mimpi, Saras terbangun di sebuah kamar yang tak pernah ada di rumah itu. Ruangan luas, dipenuhi dinding kaca yang memantulkan bayangan dirinya dari segala sudut. Bayangan yang telanjang, memerah, dengan sorot mata seperti perempuan yang baru saja dibaptis oleh neraka. Dari langit-langit, ratusan tali sutra merah menjuntai. Di ujung masing-masing tali, tergantung tusuk konde emas. Semuanya berkilat, semuanya menatapnya seolah hidup. Lalu terdengar genderang kecil berdetak pelan, seperti jantung dari tubuh dunia bawah. Saras melangkah, dan dari balik tirai-tirai sutra, sosok-sosok bermata hitam mulai bermunculan. Lelaki, perempuan, telanjang, kulit pucat seperti lilin, tapi tubuh mereka sempurna, berkilau, membangkitkan hasrat. Mereka tidak berkata sepatah pun, hanya menatap Saras dan mulai menari di sekelilingnya. Tarian lambat, seperti gelombang, tubuh-tubuh lentur berputar di udara, seperti ritual arwah yang sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Kemudian, ia melihat Dirga, suaminya, tapi tidak seperti biasanya. Dirga di dunia ini masih muda, wajahnya seperti pangeran, tubuhnya berotot, dan matanya menyala seperti bara. Ia telanjang, dan dari tubuhnya muncul asap hitam yang berputar mengelilingi ruang. Sudah waktunya, kata Dirga, dan tangannya mengangkat salah satu tusuk konde dari langit-langit. Saras mendekat, tubuhnya bergerak seolah dikendalikan.
ketika tusuk konde itu disentuhkan ke dahi. Kulitnya terasa terbakar, tapi nikmat. Luka itu menganga merah, berbentuk seperti mata naga. Dan saat Dirga mencium keningnya, Saras langsung terjatuh ke tanah, dan tubuh-tubuh arwah pun menyerbu. Mereka mulai menyentuhnya. Lidah-lidah tak kasat mata menjilat lekuk tubuhnya. Tangan-tangan halus seperti asap menelusuri tulang punggungnya. Paha, dada, leher, mulutnya, semua dijamah, semua dimiliki. Saras mengerang, tapi bukan karena takut. Ia mulai menyukainya. Ia tenggelam dalam putaran ritual seksual gaib. Tubuhnya menjadi altar, jiwanya menjadi umpan. Dan dari kejauhan, di balik lautan arwah, wanita bersanggul itu muncul. Kini ia telanjang, kulitnya bersisik halus, dan di bagian pusarnya, ada wajah bayi yang menangis pelan. Selamat datang, Saras. Kau sudah dibaptis dengan dosa dan nafsu. Sekarang tubuhmu akan digunakan untuk membangkitkan arwah yang lapar. Tiba-tiba, salah satu lelaki arwah naik di atas Saras. Tubuhnya dingin seperti salju, tapi penisnya menyala merah, seolah bara api. Ia tidak berbicara, hanya masuk, dalam, kuat, tanpa ampun. Saras menjerit dan merasa tubuhnya pecah, bukan oleh sakit, tapi karena kenikmatan itu seperti menyedot jiwanya keluar perlahan. Dan satu persatu arwah menidurinya. 5, 8, 12. Mereka datang bergiliran. Dan di setiap penetrasi, Saras bisa mendengar potongan jiwanya dibisiki mantra, dikunci, dan ditukar dengan kekuatan yang belum bisa ia pahami. Ketika akhirnya ia terkapar di lantai kaca, dengan tubuh yang basah oleh cairan yang bukan manusiawi, Saras tersenyum. Tapi air mata mengalir dari matanya. Tangis yang tidak tahu apakah karena kenikmatan atau kehancuran. Lalu dunia itu perlahan memudar, dan Saras terbangun di tempat tidur. Tapi tempat tidurnya berdarah, banyak, seperti habis disembelih. Dan di bawahnya, di antara kasur dan ranjang, ia menemukan tusuk konde emas yang sama, panas, dan berdenyut seperti jantung. Dan saat ia bercermin, ada tanda di bawah pusarnya, seperti mata naga yang baru saja membuka. Pagi itu, Rian ditemukan tergeletak di dapur belakang. Tubuhnya kaku, mulutnya berbuih, matanya terbuka lebar, menatap ke langit-langit seolah melihat sesuatu yang tidak mampu dicerna manusia. Tubuhnya panas, tapi saat Saras menyentuh dahi Rian, kulitnya sedingin batu nisan. Dia tidak bereaksi, kecuali suara aneh yang mendesis dari kerongkongan. Bukan milikmu, bukan milikmu. Saras berjongkok, tangannya gemetar. Dalam hatinya, rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi racun. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Ini akibat dari dosa yang mereka telanjurkan. Dan malam itu, dalam tidurnya, Saras melihat kembali ritual di ruang arwah. Tapi kini Rian ada di sana, terikat, telanjang, tubuhnya dikelilingi oleh api dan cacing-cacing bersayap. Dan dari bayangan, sosok Dirga muncul, namun bukan sebagai suami. Dirga muncul sebagai raja, berjubah merah darah, bermahkota tanduk kerbau, dan di balik tubuhnya berdiri keranda hitam dengan lambang bintang 9, lambang pesugihan tua yang dalam legenda Gorontalo dikenal sebagai Lolakatu Molingo, perjanjian antara manusia dan arwah pemakan jiwa muda. Saras terbangun dengan keringat dingin dan darah menstruasi yang mengalir deras meski bukan waktunya. Saat siangnya, ia menyelinap ke ruang kerja Dirga yang selalu terkunci. Di balik lemari tua, ia menemukan pintu kecil. Pintu itu tertutup tirai kuning lusuh, dan di sana, bau amis langsung menyergap, bercampur kemenyan basi dan minyak rambut. Saat tirai tersibak, dunia bawah terbuka. Sebuah ruangan sempit, penuh patung-patung arwah tanpa kepala. Di tengahnya, ada kursi kayu jati yang dipenuhi bekas darah kering, dan di atasnya, berjejer foto perempuan-perempuan muda yang semuanya memiliki kesamaan. Wajahnya mirip Saras. Jantung. Saras berhenti sejenak. Semua wanita ini adalah istri Dirga sebelumnya, atau tumbal, dan di dinding, tertulis dengan arang,
merah. Siapa yang menyentuh wanita berkonde emas akan mati perlahan dan dimakan arwah muda yang haus kasih. Legenda Lola Katumolinggo, Saras mundur. Napasnya pendek, lututnya lemas. Semuanya mulai masuk akal. Mengapa Dirga tak pernah menyentuhnya lagi? Mengapa Rian sekarang sekarat? Dan mengapa ia kini tak lagi merasa sebagai manusia biasa? Ia hanyalah bagian dari ritual. Ia adalah perangkap. Konde emas adalah pemanggil. Tubuhnya adalah alat. Dan siapapun yang tergoda olehnya akan ditandai, dirasuki, dikuras, lalu dimangsa. Malamnya Rian mengamuk. Tubuhnya menggigil, kulitnya menipis seperti plastik meleleh. Ia menggigit lidahnya sendiri, darah memancar, dan dengan suara yang bukan miliknya, ia berteriak. Aku sudah melihat perutnya, ada mata di dalamnya. Mata itu melihatku saat aku masuk ke dalamnya. Saras menjerit, tapi bukan karena takut. Karena ia tahu itu benar. Di bawah pusarnya, tanda mata naga itu kini berdenyut pelan, seperti sedang tertawa. Dan ketika malam makin dalam, Dirga masuk ke kamar. Wajahnya datar, tapi matanya bersinar seperti arang membara. Tanpa sepatah kata, ia membuka kemeja. Tubuhnya berisi, kulitnya mulai terlihat seperti sisik halus. Ia berjalan pelan ke arah Saras. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menyentuh istrinya kembali. Namun bukan dengan cinta, tapi dengan hasrat arwah. Tubuh Saras kembali terbakar, nafasnya beradu. Tapi kali ini, Saras tidak merasa nikmat. Ia merasa dimakan. Setiap tusukan tubuh Dirga seperti mencuri energinya. Matanya melihat Rian berdiri di balik tirai, menangis, tapi tak bisa berteriak. Dan dari balik jendela, sosok wanita bersanggul itu kini punya dua wajah. Wajah Saras dan wajah Dirga, menyatu, tertawa dengan taring panjang dan lidah bercabang. Saras terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan darah, dan bukan darahnya sendiri. Spray di bawahnya, berlumuran cairan merah pekat, membekas seperti lukisan yang tak sengaja terbentuk. Ia memandang tangan-tangannya, gemetar, seakan merasakan darah itu berasal dari dalam dirinya. Sesuatu mulai tumbuh di dalam tubuhnya, sesuatu yang bukan anak manusia. Matanya menangkap kilatan cahaya di pojok kamar, dan tanpa sadar, ia melangkah menuju cermin besar di sudut kamar. Cermin yang selama ini selalu dipandanginya dengan rasa takut. Cermin itu bukan sekadar refleksi, ia adalah portal. Saat langkah Saras mendekat, bayangannya di dalam cermin bukan dirinya lagi. Itu adalah wanita lain, perempuan muda dengan rambut panjang, berkulit pucat, dan mata yang lebih gelap dari malam. Bayangan itu menatapnya dengan senyuman menyeringai, seperti mengerti semuanya. Dan yang membuatnya gemetar adalah mata itu, mata yang sama dengan yang ia lihat saat Dirga mencium tubuhnya, mata naga. Namun kali ini, matanya berputar, seolah menyatu dengan jiwanya, menghisap tubuh Saras. Saras mundur, mual. Tiba-tiba, suara dari luar ruangan itu berbisik pelan. Dia sedang menguasaimu. Dia sedang tumbuh dalam dirimu. Terima dia, atau kamu akan mati. Terjebak antara kenyataan dan ilusi, Saras merasa tubuhnya semakin berat, semakin terikat. Konde, emas itu menempel di rahimnya seperti kutukan yang tak bisa dibebaskan. Tidak hanya itu, ia merasa bayangan di cermin bukan hanya sekadar bayangan, tapi sosok arwah yang mulai masuk ke dalam dirinya, menguasai tubuhnya. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Kehamilan ini bukan manusiawi. Rasa sakit yang datang begitu mendalam, bukan karena fisiknya, tetapi karena jiwa yang tersiksa, terpecah menjadi dua. Ia mulai mendengar suara-suara aneh, suara wanita itu, yang berbicara melalui mulutnya. Kau adalah darahku. Kami akan terlahir kembali bersama. Dan saat Saras melangkah mundur dari cermin, kamar mulai terasa sempit. Dinding-dinding bergetar, dan kerangka rumah berderak seolah menahan sesuatu yang ganas. Ia melihat keluar jendela. Langit yang tadinya cerah kini gelap, berwarna merah darah seperti sebuah peringatan.
Kemudian di bawah ranjangnya ada sebuah tumpukan darah segar berbau amis menggenang, dan di tengahnya sebuah tulisan berlumuran darah muncul di lantai. Dirga sudah selesai denganmu. Sekarang waktumu menjadi milikku. Saras jatuh tersungkur. Bayangan itu, wanita dalam cermin, kini berada di belakangnya. Saras bisa merasakan nafasnya, dingin, menusuk punggungnya. Di tangan bayangan itu, ada pisau berkilau, mencerminkan cahaya merah yang mengarah pada perutnya. Kau akan melahirkan kami dengan darah ini. Saras berteriak, menyadari bahwa bayangan dalam cermin itu bukan lagi miliknya, tetapi sebuah roh yang terperangkap di tubuhnya. Rasa sakit itu semakin tajam, seperti sesuatu yang memaksa keluar dari dalam dirinya. Dan ketika ia memandang bayangan itu sekali lagi, ia menyadari wanita itu adalah bagian dari Dirga, seorang wanita yang telah dibunuh dengan kutukan Lolakatu Molinggo, roh yang terperangkap dalam perjanjian gelap. Saras menjerit, tubuhnya bergetar, hebat. Darah semakin banyak mengalir, tapi bukan dari dalam tubuhnya. Ia mulai melihat gambaran-gambaran masa lalu, gambaran Dirga dengan wanita yang digantung di pohon, dan puing-puing yang tersebar di seluruh rumah. Rumah ini bukan rumah keluarga, tapi tempat untuk ritual pemanggilan arwah. Dan di luar ruangan, Rian yang terbaring lemah kini duduk di sudut gelap. Matanya kosong, wajahnya terlalu pucat, dan mulutnya berdesir pelan, seperti seorang pria yang kehilangan dirinya sendiri. Aku melihatnya, Saras, kata Rian, suaranya terputus. Aku melihat siapa dirimu sekarang. Saat Saras menatapnya, ia tahu Rian juga tahu. Mereka semua sudah jatuh dalam perangkap ini. Mereka adalah bagian dari ritual yang tidak bisa dihentikan. Rumah itu telah menjadi altar pengorbanan yang tak bisa melarikan diri. Dan tiba-tiba, dari pintu luar, Dirga datang, dengan wajah yang tak bisa dikenali lagi. Matanya terbakar, dan bibirnya tidak lagi berbicara kata-kata cinta. Sebaliknya, ia berbicara dalam bahasa asing, bahasa yang Saras tahu berasal dari dunia bawah. Kamu sudah terpilih. Semua yang terjadi sudah ditulis di darahmu. Aku. Namun sebelum Dirga bisa menyelesaikan kalimatnya, Saras mulai merasa tubuhnya bergetar. Sesuatu yang lebih kuat dari Dirga kini menguasainya. Arwah wanita itu, Lolakatu Molinggo, merasuk sepenuhnya. Dan saat Dirga mulai mendekat, Saras berubah. Malam itu, Saras berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Cermin yang kini tampak seolah menunggu kehadirannya. Sosok wanita yang ada dalam cermin, bayangan dari arwah yang menguasainya, semakin menguat. Mata hitam yang mencorong dalam bayangannya, tak ubahnya seperti dua bintang gelap yang terbakar. Ia menyentuh perutnya, merasa semakin terbebani oleh perubahan dalam dirinya. Kehamilan ini bukan milik manusia, sebuah kehamilan arwah yang telah mengubah fisiknya dan menguras jiwanya. Ada rasa sakit yang lebih dalam dari sekadar tubuh yang melahirkan. Ada rasa sakit yang mencabik dari dalam, mengikatnya dalam sebuah perjanjian gaib yang sangat sulit untuk diakhiri. Namun di balik rasa sakit itu, ada juga hasrat yang menyala, nafsu yang menggairahkan, yang datang bukan hanya dari tubuhnya, tetapi dari arwah yang kini hidup dalam dirinya. Sesaat, Saras merasakan dunia berputar, antara keinginan untuk bebas dan keinginan untuk tetap tenggelam dalam pengaruh kekuatan gaib yang begitu menggoda. Dirga, yang selama ini bersembunyi di balik wajah suaminya, kini tampak lebih gelap, lebih menakutkan. Ia tidak lagi berbicara dengan kata-kata lembut dan penuh kasih, melainkan dengan bahasa arwah yang tak dapat dimengerti. Bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka yang telah dipilih oleh Lolakatu Molinggo, dewa kematian dan penguasa jiwa yang dilahirkan dari darah dan nafsu. Rian, yang awalnya terlihat sekarat, kini hampir sepenuhnya tenggelam dalam arwah yang menguasai tubuhnya. Ia seringkali terbangun dalam keadaan setengah sadar. Matanya yang penuh ketakutan menatap Saras, seolah ia mengerti bahwa mereka berdua tak akan pernah bisa kembali ke kehidupan biasa. Rian melihat mata Saras yang sekarang bersinar dengan kemerahan, dan ia tahu ia sudah tidak lagi bersama wanita yang dulu dicintainya. Saras, dalam dirinya, sudah bukan lagi manusia. Namun, dalam keputusasaan,
Saras mencari cara untuk menghentikan semuanya. Ia mencoba mencari jalan keluar, sebuah cara untuk melepaskan susuk yang kini melekat erat dalam tubuhnya. Cara untuk mengakhiri kutukan yang telah membelenggunya. Satu-satunya cara yang ia tahu adalah dengan melepaskan susuk itu, dengan berniat mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang akan membayar harga perjanjian gaib ini. Dia tahu, hanya ada satu cara untuk melepaskan diri dari kutukan itu. Namun harga yang harus dibayar adalah nyawa orang yang paling ia cintai. Di bawah sinar bulan yang pucat, Saras duduk di depan altar kecil yang ia buat dengan tangan sendiri, memegang cermin perak yang berkilau. Dalam cermin itu, ia melihat wajahnya sendiri. Tapi wajah itu bukanlah wajah yang sama seperti sebelumnya. Wajah itu dipenuhi dengan garis-garis hitam yang menyerupai luka, dan tatapan matanya begitu kosong. Di belakangnya, bayangan wanita itu menatapnya dengan senyuman penuh kemenangan, seolah-olah ia sudah siap untuk menguasai sepenuhnya. "Kau tak akan pernah bisa melepaskan dirimu," suara itu berbisik. "Kau sudah terikat selamanya." Saras menggigit bibirnya, menahan tangis. Ada suara dalam dirinya yang berkata, "Lakukanlah, lepaskan dia." Ia menatap Dirga yang berdiri di pintu kamar dengan wajah yang tak lagi manusiawi. Matanya berkilau merah seperti dua bara api yang membara. Saras tahu Dirga adalah bagian dari perjanjian ini, dan ia tahu Dirga tak akan pernah membiarkan perjanjian ini dihentikan. Namun keinginan untuk bebas dari penderitaan ini lebih kuat daripada apapun. Dan di dalam hatinya, Saras tahu satu hal. Ia akan mengorbankan siapa saja, bahkan nyawanya sendiri, untuk melepaskan kutukan ini. Dengan tangan gemetar, Saras membuka jubah yang melingkari tubuhnya. Di perutnya, susuk itu kini bergerak sendiri, menancap lebih dalam, seperti mencengkeram jiwanya. Mata naga itu, yang berada di dalam tubuhnya, mulai berkilau, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saras menutup matanya, menggenggam cermin perak itu erat-erat. "Aku akan membebaskanmu," gumamnya, dan ia menusukkan cermin itu ke dada kirinya, tepat di atas tempat di mana susuk itu berada. Namun, sebelum cermin menembus kulitnya, Saras mendengar suara ketawa yang dalam dan mengerikan, suara arwah yang berbicara melalui tubuhnya. "Kau tak bisa melarikan diri, Saras. Ini adalah harga yang harus dibayar. Kau sudah memilih jalanmu." Dengan kekuatan yang tak bisa dibendung, tubuh Saras tersentak dan darah mengalir deras dari dadanya. Namun, alih-alih merasakan sakit, ia merasa terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah kekuatan yang lebih gelap, lebih kuat daripada apapun yang pernah ia rasakan. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa perjanjiannya bukan hanya dengan Dirga, tetapi dengan seluruh dunia arwah yang tak terlihat. Tapi harga yang harus dibayar semakin jelas. Saat ia membuka matanya, Saras melihat Rian yang berdiri di depan pintu, matanya kosong, tapi senyumannya penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Kau sudah memilih." Rian, yang sekarang tak lagi bisa mengenali dirinya, melangkah maju. Dan dengan satu gerakan cepat, ia memeluk Saras, menciumnya, terakhir kalinya. Dengan darah yang tumpah, ia mengucapkan kalimat yang penuh penyesalan. "Aku akan selalu mencintaimu, bahkan setelah ini." Dan dengan satu pelukan terakhir, Rian pun menghilang, menguap seperti asap, seiring dengan hilangnya jiwa terakhir yang benar-benar mencintai Saras. Dan saat itu, Saras tahu, ia telah mengorbankan seluruh dunia yang ia cintai, dan sekarang ia terperangkap dalam perjanjian yang lebih gelap dan lebih kekal dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, langit Gorontalo yang biasa hitam pekat, kini tampak berwarna merah darah, seolah mencerminkan jiwa-jiwa yang tersesat, menyatu dalam kutukan yang tak bisa dihindari. Di dalam rumah besar Dirga yang terletak di ujung desa yang hampir dilupakan, Saras berdiri di tengah kamar yang kini lebih menyerupai altar pengorbanan. Saksi dari seluruh tragedi yang telah terjadi. Arwah wanita yang menguasai tubuhnya, Lolakatu Molingo, kini lebih kuat, lebih dominan. Saras merasakan nafasnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengendap di dalam tubuhnya.
kehamilan arwah yang ia alami semakin dekat dengan klimaksnya. Perutnya membuncit. Tidak hanya oleh janin, tetapi oleh energi gelap yang semakin merasuki dirinya. Kutukan itu telah mengikatnya. Dan kini, tubuhnya adalah medan perang antara dunia manusia dan dunia arwah. Di hadapannya, Dirga, yang tampak lebih kejam dan tak berperasaan daripada yang pernah ia kenal, menatapnya dengan mata yang penuh dengan ambisi gelap. "Ini adalah waktu yang telah kita tunggu," kata Dirga dengan suara yang dalam. Lebih dalam dari sebelumnya, seolah ia berbicara bukan dari mulut manusia, tetapi dari kedalaman dunia gaib. Saras merasakan tubuhnya terikat oleh dorongan nafsu yang mengalir deras dalam aliran darahnya. Gairah yang tak lagi bisa ia kendalikan. Itu adalah gairah yang berasal dari perjanjian yang telah ia buat, dari wanita yang telah merasukinya. Tanpa sadar, tangannya menyentuh leher Dirga, membelai dengan lembut lalu dengan penuh gairah. Mata mereka bertemu. Dua pasang mata yang dipenuhi rasa hasrat yang membara, sesuatu yang lebih dari sekedar cinta, namun lebih gelap, lebih berbahaya. "Aku sudah menjadi milikmu, Saras," Dirga berkata. Suaranya bergetar, seolah berbicara bukan hanya kepada tubuh Saras, tetapi kepada seluruh jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam dirinya. Saras tahu, ia sudah terperangkap. Namun ia juga tahu, saat-saat ini adalah saat yang penuh dengan konflik batin antara keinginan untuk bebas dan keinginan untuk menyerah pada gairah yang semakin menggila. Namun, seiring dengan nyala gairah itu, Saras merasakan sebuah penyesalan mendalam, sebuah kesadaran tragis. Dalam dirinya yang terperangkap, ia mulai menyadari bahwa ia telah mengorbankan lebih dari apa yang seharusnya ia bayar. Rian, sosok yang pernah ia cintai, nyawa yang telah ia ambil dengan tangannya sendiri, kini menjadi bayangan yang menghantui jiwanya. Keinginan untuk kembali ke masa lalu, untuk memutar balikan waktu, menghancurkan dirinya lebih dari apapun. Di tengah kegilaan itu, Saras merasakan tubuhnya menghangat, merespons dengan cara yang tak manusiawi. Darahnya mengalir deras, seolah ia akan meledak dalam tubuh yang penuh dengan arwah. Ia bisa mendengar suara-suara bisikan, suara wanita itu yang terus-menerus menggoda dan mengancam. "Kau tak bisa lari, Saras. Kami adalah satu sekarang," bisik arwah dalam tubuhnya. "Kami akan menguasai dunia ini bersama." Saras terjatuh ke ranjang, tubuhnya tremor. Tubuhnya terbungkus oleh energi gelap yang terus mengalir. Namun, rasa sakit itu tak lagi terasa seperti penderitaan. Rasa sakit itu justru menjadi bagian dari hasratnya. Nafsu dan kutukan menyatu dalam tubuhnya, membentuk sebuah perjanjian yang tak bisa dilepaskan. Dirga, yang kini hampir sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan gaib, mendekat, menatap Saras dengan mata yang penuh dengan nafsu dan ambisi. Saras tahu, ini adalah titik tak bisa kembali. Dalam satu momen, tubuh mereka saling bergelut, keinginan dan kutukan yang berpadu, dan saat itu, Saras merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan fisik, sesuatu yang mendalam, penuh dengan pengorbanan dan emosi yang tak terucapkan. Namun, saat gelombang terakhir nafsu mencapai klimaksnya, Saras merasakan tubuhnya robek, seperti sesuatu yang terpecah menjadi dua. Ada sebuah cahaya yang datang dari dalam dirinya, memancar keluar, dan menyebar ke seluruh rumah. Cahaya itu memancar keluar, mengalir melalui tanah, dan akhirnya menyatu dengan dunia di luar, membawa kegelapan baru yang akan menghantui seluruh kehidupan mereka. Saras menjerit, tetapi bukan hanya karena rasa sakit. Ia merasa jiwanya terlepas, terbang bersama kekuatan gaib yang telah menguasainya. Saat itulah, tubuh Dirga yang berdiri di atasnya, tersungkur, terbakar dengan kekuatan yang tak bisa dihentikan. "Kau bebas, Saras," kata Dirga. Suaranya sudah tak lagi manusiawi. Namun, apakah kebebasan itu benar-benar bebas? Dengan pernyataan terakhirnya, tubuh Saras mulai menghilang, seperti sebuah bayangan yang memudar. Tapi sebelum ia sepenuhnya hilang, ia menatap keluar jendela, melihat sinar bulan yang memudar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti arwah yang bebas.
meskipun masih terikat oleh kutukan yang tak terucapkan. Namun di luar rumah Dirga, tanah yang kini tercemar oleh darah, mulai mengeluarkan suara-suara aneh, suara langkah kaki yang semakin mendekat, suara bisikan yang mengarah pada dunia yang lebih dalam. Saras, meskipun telah terlepas dari tubuhnya, tetap menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dilupakan, sesuatu yang akan tetap menghantui dunia ini. Saras telah meninggalkan dunia ini, tetapi kutukan itu terus hidup, berputar dalam lingkaran yang tak pernah berhenti, mengikat kembali mereka yang terjerat dalam nafsu, gairah, dan darah yang tumpah. Sebuah perjanjian terakhir yang harus dibayar oleh mereka yang terperangkap dalamnya.